Halo, Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Alhamdulillah bisa, Bapak. Oke, ini baru 11. Oke. Semuanya berapa? 24. Apa Bukannya 25? mahasiswanya 18, Bapak? Oh, 18 nggih. Iya. Nggih, 18. Oke. Bu Alfi sudah masuk? Sudah, Ji. Oh, nggih. Baik. Kula supe Bu Alfi, ngapunten semuanya. Iya, iya. Iya. Memang hari Minggu, Bapak, harinya keluarga, Ji. Makanya ini tadi Mboten kula nglembur masukkan nilai ujian kompre kemarin itu. oh, ngaten, iya, iya. Metenteng Yang koreksi kelas apa, kompre Bapak, lupa. komprenya? Dalam Kelas apa komprenya? kelas D, Bu, PGMID. Oh, BGMI. Oh, Kemarin saya di Lokakarya Kidah D, Bapak. Oh, nggih. Di O saya, Bu, mohon maaf. Di O. Ji, Ji. Nggih. Oh. Pramila saya tunggu, udah ada himbauan ini tadi. Nggih. Ya Allah, lupa. Nggih. Nah ya, saya Baik. gabung habis nyuci terus gabung loh. Dari hostnya belum ada, Pramila Belum. saya coba untuk menghubungi Bapak. Nggih. Nggih, atur suwun, ngapunten. Nggih. Baik, ini sudah berapa orang ini nggih yang gabung ini? 16 kurangi 2, 14, kurang 4. Nggih. Kurang 4 orang, kita tunggu sebentar lagi. Bu Alfi ngajar di mana, Bu Alfi? Saya di MTSN 3, Bapak, di Ngunut. Oh, itu yang pabrik es itu nggih, masuk itu nggih. MTSN 3 itu. Iya, pabrik es ke barat, jalan mau menuju ke Magetan, Bapak, terus masih ke utara. Nggih, Niten itu ya? Ke Niten. Bukan? Niten nggih, terus ke utara nggih. Oh, nggih. Pernah sekali saya jadi DPL di sana, apa PPL. Tahun berapa nggih? Waduh, sudah sangat lama. Sebelum pandemi lama. mungkin. Sebelum pandemi, nggih. Sebelum pandemi itu. Okay. Sangat lama sekali. Sekali aja di Jadi sana. pernah masuk, nggih. Pernah nggih sekali. Nggih. Nah, saya ya tergabung ke PPG ya mulai awal, Bapak. Kita dibikin di Surabaya itu, nggih. Oh, bareng Pak Anu itu nggih. Yang saya dulu bareng Pak Asroji. Pak Asroji nggih. Pak Asroji SMA 1. Bukan Pak Asroji, yang SMP 1. Bismillah. Dicoba. Bismillah. Baik. Kita mulai saja, sudah banyak ini. Kita mulai nggih, Bu Alfi nggih. Injih, monggo Bapak. Nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah ma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bu Alfi selaku guru pamong dalam PPL 1 ya. Dalam PPL 1
Yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya, peserta PPG kelas AKC, Akidah Akhlak C. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, meskipun terlambat, saya lupa, mohon maaf, tapi bisa kita lanjutkan, langsungkan persiapan untuk PPL 1 di RPP 1 dan RPP 2 nanti. Gitu. Semoga PPL kita nanti berjalan dengan baik dan dimudahkan semuanya, baik dari sisi praktik maupun teknis-teknis untuk perekaman dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama untuk PPL 1 itu nanti Bapak dan Ibu harus praktik 2 kali, RPP 1 dan RPP 2, sehingga praktiknya 2 kali. 1 RPP itu 1 minggu dari hari ini tanggal 4 sampai tanggal 11. Gitu. Nah, dari tanggal 4 sampai tanggal 11. Nah, untuk 1 kali praktik itu Bapak Ibu punya 2 kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban praktik mengajar. Yang kedua, membuat atau melaksanakan penelitian tindakan kelas siklus 1. Seperti itu. Itu di setiap RPP. Jadi RPP 1 nanti Bapak Ibu praktik mengajar plus pelaksanaan PTK di siklus 1. Kemudian nanti minggu berikutnya di RPP kedua, praktik mengajar dan PTK siklus 2. Seperti itu. Nah, di kegiatan PPL di batch sebelumnya, itu sebetulnya 3 siklus. Di refreshment di PPG yang pertama dulu, PPG online ini yang pertama dulu dari Jakarta sebetulnya meminta 3 siklus. Tapi tadi malam Pak Dekan menyampaikan 2 siklus boleh. Itu sehingga nanti untuk pelaksanaan PTK Bapak Ibu bisa 2 siklus saja. Kemudian di PPL 2 RPP 3 Bapak Ibu tinggal praktik mengajar yang terakhir, yang ketiga, plus membuat laporan PTK-nya secara utuh di siklus 1 dan siklus 2. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun nanti di PPL 1 dan 2 ini itu sebetulnya di rekap penilaian itu yang dinilai hanya RPP dan praktiknya saja. Sementara untuk PTK kita belum memasukkan nilainya. Namun di kontrak belajar itu di 2 hari terakhir itu kita gunakan untuk mereview PTK. Di 2 hari terakhir kita gunakan untuk mereview PTK siklus 1. Sifatnya di review ini nanti kita mendiskusikan PTK yang sudah Bapak Ibu laksanakan di siklus 1 untuk mungkin ada beberapa catatan-catatan atau beberapa hal yang perlu direvisi. Kalau ada, kalau sudah baik ya tidak perlu direvisi. Nah, itu nanti saya bersama Bu Alfi akan memberikan atau mereview PTK Bapak Ibu di siklus 1. Tapi sifatnya review saja, review saja. Sehingga nanti mungkin di LMS Bapak Ibu tidak muncul nilai PTK untuk PPL 1 ini. Nanti nilai PTK akan diinput pada PPL 3, PPL 2 RPP 3. Mohon maaf. PPL 2 RPP 3. Seperti itu nanti tahapannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena panjenengan ini nanti praktek mengajar sekaligus PTK, maka akan lebih memudahkan jika
yang dipraktekkan, materi yang dipraktekkan itu sekaligus sebagai praktik PTK-nya. Misalnya Bapak Ibu praktik di materi iman kepada hari akhir, umpamanya yang dipraktekkan. Maka untuk PTK-nya, nah, itu bisa menggunakan materi itu sebagai PTK-nya sekaligus. Sehingga Bapak Ibu cukup praktek 1 kali, pendokumentasiannya 1 kali, bisa dipakai untuk pendokumentasian praktik mengajar sekaligus PTK-nya. Begitu juga dengan RPP-nya. Namun, Bapak Ibu sekalian, karena ini terintegrasi, maka di RPP Bapak dan Ibu nanti juga harus disesuaikan. Misalnya di PTK itu Bapak Ibu menggunakan misalnya indeks card match misalnya, atau menggunakan jigsaw untuk meningkatkan aktivitas pembelajarannya, maka di RPP-nya Bapak Ibu juga harus menyebutkan seperti yang ada di desain PTK-nya. Jadi harus sama. Nanti kalau tidak sama, prakteknya itu nanti misalnya menggunakan ceramah saja, tapi di PTK-nya itu nanti disebutkan menggunakan model jigsaw, nanti tidak sinkron. Jadi seperti itu. Namun juga tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh berbeda. Yang dipraktekkan iman kepada hari akhir untuk PTK-nya misalnya materi tentang akhlak misalnya, jujur, misalnya zuhud misalnya gitu ya. Sehingga ada 2 materi yang berbeda antara materi untuk PTK dan materi untuk praktik pembelajarannya. Itu juga boleh. Tetapi kalau seperti itu, maka Bapak Ibu harus praktik 2 kali. Karena nanti di PTK, Bapak Ibu juga harus melampirkan dokumentasi pelaksanaan PTK-nya itu. Sehingga Bapak Ibu harus praktik 2 kali. Praktik untuk pembelajarannya sendiri, praktik untuk PTK-nya sendiri. Seperti itu. Itu modelnya ya, nanti untuk di PPL 1 dan PPL 2 besok. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk untuk RPP 1 kali ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk hari ini Bapak dan Ibu persiapan ya. Persiapan besok mulai Senin atau Selasa, Bapak dan Ibu ya. Senin atau maksimal hari Selasa, Bapak dan Ibu usahakan sudah praktik mengajar RPP 1. Oke, sekali lagi saya sampaikan diusahakan maksimal hari Selasa besok, ya, lusa ya, Bapak dan Ibu sudah praktik mengajar RPP 1. Kenapa kok maksimal hari Selasa? Karena Bapak dan Ibu harus mengedit videonya. Sehingga jangan lupa saat praktik mengajar, Bapak Ibu melakukan proses perekaman praktik mengajarnya. Sehingga di hari Rabu dan hari Kamis, hari Rabu itu edit videonya, kemudian hari Kamis itu sudah bisa mengupload video pembelajaran sekaligus mengupload RPP-nya. Seperti itu. Nah, kemudian di Jumat dan Sabtu Bapak Ibu di Jumat Bapak Ibu nanti mengerjakan PTK, ya. Kemudian di hari Sabtu, ya, hari Sabtu kita akan vikon lagi untuk review praktik pembelajarannya. Di hari Minggu tanggal 11, tanggal 11 hari Minggu? Tanggal 10 nggih. Betul hari Minggu nggih? Betul Bapak. Oh nggih, hari Ahad tanggal 11. Betul, nggih. Hari Ahad tanggal 11 itu Bapak dan Ibu kita akan lakukan review PTK. Gitu, sehingga hari Jumat PTK dikerjakan, Sabtu diupload PTK-nya, kemudian Sabtu kita review praktik pembelajaran dan RPP-nya. Kemudian hari Minggu tanggal 11 kita lakukan vikon untuk mereview PTK-nya siklus 1. Tapi ini review mawon ya, tidak ada nanti
penilaian. Maka manfaatkan ini nanti setelah review di PTK siklus 1, Bapak Ibu gunakan untuk memperbaiki. Supaya nanti di PPL 2, saat betul-betul harus mengupload laporan PTK lengkap, Bapak Ibu sudah memiliki atau mengupload PTK yang sudah direvisi berdasarkan review dari kita, dari saya dan dari Bu Alfi selaku guru PAMO. Seperti itu nanti tahapannya. Sekali lagi saya sampaikan, Senin dan Selasa Bapak Ibu praktik pembelajaran dan praktik PTK-nya sekaligus direkam, jangan lupa. Kemudian Rabu, Kamis editing video dan mengupload, paling lambat hari Kamis harus sudah diupload untuk video pembelajarannya, supaya hari Jumat saya dan Bu Alfi punya waktu untuk melihat, mencermati untuk bahan kita sampaikan di Vicon review hari Sabtu. Kemudian hari Jumat Bapak dan Ibu mengerjakan laporan PTK. Hari Sabtu diupload laporan PTK-nya siklus 1. Nah, ini Sabtu malam atau sore nanti setelah Vicon itu saya dan Bu Alfi punya waktu untuk membaca laporan PTK siklus 1 Bapak Ibu. Kemudian hari Minggu kita Vicon lagi untuk mereview PTK-nya. Seperti itu tahapannya untuk PPL 1 RPP 1. Detailnya nanti Bapak Ibu lihat di LMS di kontrak belajar. Tuh, Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, saya perlu sampaikan yang dinilai apa saja kalau begitu di PPL 1 RPP 1 itu. Yang pertama itu adalah video praktik pembelajaran. Ini bobotnya paling besar Bapak Ibu, sehingga mohon praktik mengajarnya diupayakan semaksimal mungkin. Bobotnya 75% penilaiannya. Kemudian RPP. RPP ini bobotnya 10%. 10%. Kemudian diskusi. Diskusi atau review itu juga ada penilaian bobotnya 5%. Karena itu Bapak dan Ibu nanti setelah Vicon ini, Bapak Ibu buka LMS-nya, baca kontraknya jika belum. Kalau sudah, buka di kolom review. Di menu review, itu saya sudah menuliskan di review itu instruksi setelah proses Vicon, mohon mengisi, Bapak dan Ibu sekalian, mohon diisi materi yang diajarkan, kemudian jenjangnya, SMP, SD, SMA, MA, MA nggak ada ya ini. Oh ini MA semua, akidah akhlak, MA, MTS atau MI, gitu. Jenjangnya, Kemudian kelas dan semester, kemudian tujuan pembelajaran, tujuan pembelajarannya, indikator dan tujuan pembelajarannya mohon diisikan. Itu saja. Nanti supaya bisa kita lihat Bapak dan Ibu itu besok praktekkan apa sih gitu dari itu, dan kita bisa memasukkan nilai diskusi dari situ. Kalau Bapak dan Ibu tidak mengisi, maka kami tidak bisa menginput nilai diskusi. Jika nilai diskusinya kosong, nanti Bapak Ibu kehilangan 5% nilai. Mohon pokoknya kalau ada review dari kami yang kita tugaskan, mohon diisi. Cuma hanya begitu-begitu saja kok untuk ininya. Reviewnya tidak seperti di pendalaman materi dulu, tapi di review kali ini mungkin sifatnya ringan-ringan saja, kita manfaatkan untuk sekedar memonitoring perjalanan proses PPL Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu, Baik. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan PPL 1 RPP 1. Monggo dari Bu Alfi, ada tambahan yang mau disampaikan? Silahkan. Terima kasih Bapak. Mungkin di antara teman-teman Bapak Ibu guru semua yang ada di PPG, karena memang panjenengan semua adalah
sudah menjadi Bapak Ibu guru semua, saya yakin bahwa untuk pembuatan RPP itu panjenengan ya sudah menguasai insya Allah. Bahkan mungkin dalam perjalanan sebelumnya panjenengan juga sudah ada tambahan wawasan di saat panjenengan mengikuti kegiatan PPG di IAIN Ponorogo, tentunya dengan berbagai macam teori yang sudah diberikan, karena memang pada saat ini kita masih tetap menggunakan dari RPP-nya itu kurikulum 13 nggih Bapak? 13. Nggih, kurikulum 13. Jadi mungkin dengan beberapa pertimbangan yang ada di dalamnya di situ, monggo panjenengan tentunya untuk mengikuti dengan beberapa aspek yang ada di dalamnya tanpa saya harus jelaskan, karena memang semua itu sudah dijelaskan oleh para bapak dokter dosen yang ada. Kemudian untuk video sendiri mungkin tadi sama Bapak Abi juga sudah dijelaskan bahwa untuk penilaian video itu adalah nilai yang tertinggi dikatakan adalah 75%. Insya Allah juga sudah bisa, karena memang itu semua sudah panjenengan jalani di kelas. Kita sudah menjadi guru sekian lama, mungkin karena memang panjenengan mungkin ada yang sudah 5 tahun, bahkan ada yang lebih. Insya Allah semuanya sudah mahir. Tapi mungkin karena memang tuntutan dunia digital, ini bagaimana cara mengupload dan segalanya, ya kita juga belajar bersama-sama, karena mungkin ini semua kita pun juga pembelajaran dengan penguploadan, kita belajar dengan adanya pandemi yang sudah kita jalani 2 tahun. Insya Allah semua juga sudah bisa. Saya yakin, saya husnudzon sama panjenengan sami, insya Allah dengan semangat panjenengan nanti semua diberikan kelancaran sama Allah, kita berdoa bersama-sama. Cukup itu saja mungkin Bapak yang saya berikan. Baik, terima kasih Bu Alfi tambahannya. Saya tambahkan sedikit terkait dengan teknis video, mumpung ingat. Bapak dan Ibu, karena ini bobotnya paling banyak, sekali lagi 75% penilaiannya ini di video, di PPL, RPP 1 dan RPP 2. Mohon Bapak Ibu di proses perekamannya diupayakan seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin maksudnya hasil perekamannya itu baik, jernih, suaranya juga jelas, suara guru juga jelas. Kemudian juga diupayakan jika tidak ada 2 alat perekam, misalnya tidak menggunakan 2 handphone atau tidak menggunakan 2 alat perekam, maka Bapak Ibu bisa dijeda-jeda prakteknya, gitu ya. Jadi tidak seperti praktek mengajar yang los langsung, dijeda-jeda, nanti bekerja sama dengan operator yang merekam. Jangan Bapak Ibu sendiri yang merekam, praktek-praktek sendiri, ngerekam sendiri. Nah itu nanti malah repot gitu. Jadi Bapak Ibu nggak tahu minta tolong kepada siapa untuk membantu proses perekamannya. Nah misalnya di jeda-jeda itu begini. Setelah pembukaan, salam, pembukaan sampai misalnya doa, stop gitu ya, di stop, berhenti dulu. Nah nanti rekamnya juga di stop. Setelah itu nanti dilanjutkan lagi. Nah dilanjutkan lagi, Bapak Ibu menjelaskan materi. Nah saat menjelaskan materi seperti itu mungkin proses ngerekamnya agak dekat supaya Bapak Ibu yang sedang menjelaskan materi itu terlihat dari jarak yang agak dekat. Itu. Setelah selesai menjelaskan pendahuluan materinya, stop lagi. Itu. Stop lagi, kemudian mulai lagi Bapak Ibu memberikan penugasan atau membagi kelompok. Nah, mulai itu. Kemudian saat proses pembentukan kelompok, pembagian kelompok diambil beberapa kelompok sebentar-sebentar, terus stop lagi gitu. Kemudian saat siswa mengerjakan tugasnya diambil beberapa kelompok, misalkan diambil 2 kelompok, diambil jarak dekat supaya kelihatan bahwa siswa sedang mengerjakan tugas kelompoknya. Setelah itu stop lagi gitu. Sehingga di jeda-jeda seperti itu enggak apa-apa. Sehingga ngajarnya juga jeda-jeda. Siswa nanti juga diberitahu bahwa nanti ibu atau bapak mengajarnya di jeda untuk pengambilan rekaman.
Dengan begitu nanti proses editingnya Bapak Ibu akan lebih mudah. Kalau loss itu nanti rekamannya panjang, videonya panjang, filenya jadi sangat besar, nanti proses editingnya juga lebih rumit, ya, lebih rumit. Jadi itu secara teknis. Sekali lagi, Bapak Ibu mohon minta bantuan orang lain untuk proses ngerekam praktik ini. Jangan Bapak Ibu sendiri, gitu. Boleh teman guru, boleh putranya, boleh siapapun boleh. Atau nyewa tukang rekam manten juga boleh, lebih bagus itu. Gitu. Nyewa tukang rekam video apa manten-manten ini pengantin itu malah bagus karena hasilnya lebih bagus. Ngaten. Dieditkan sekalian malah bagus dengan terima jadi itu. Oh ya, masih ada satu yang lupa, untuk mengedit video durasinya ya Bapak dan Ibu 25 sampai 30 menit, jangan lebih dari 30 menit. Ya kalau 31 itu ya nggak apa-apa lah. Kalau sampai 45 menit ya itu terlalu panjang nanti. 25 sampai 35 menit. Kemudian tidak perlu Bapak Ibu memasukkan rekaman halaman sekolah, siswa kedatang, itu enggak usah ya. Itu nanti nambah-nambahi panjang gitu. Jadi langsung di Bapak Ibu salam membuka di kelas, itu saja. Mulainya dari situ. Ya, jadi enggak usah gerbang sekolah, kemudian siswa datang di video semua, itu bisa 2 sampai 3 menit sendiri nanti. Enggak usah, itu dimulai dari Bapak Ibu salam. Kemudian doa, pembiasaan menyanyikan lagu wajib misalnya, itu juga tidak perlu direkam utuh ya. Pokoknya sudah mulai misalkan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan misalkan 17 Agustus tahun 45, sudah itu aja, stop gitu. Jadi nanti rekaman yang paling banyak itu di kegiatan inti. Mulai Bapak Ibu menjelaskan materi sampai penutupan. Biasanya yang kelewat Bapak Ibu di penutup ini adalah memberikan penugasan di rumah, tindak lanjut, dan refleksi. Ini mohon jangan lupa. Jadi ketika akhir sebelum menutup dengan salam, tugas melakukan refleksi. Misalnya nanya Pak siswa, misalnya anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa ya? Yang bisa dapatkan ada pembelajaran hari ini, pengetahuan apa, pengalaman apa, itu refleksi. Kemudian memberikan penugasan untuk selanjutnya. Biasanya lupa ini, refleksi yang paling banyak dilupakan. Gitu, ya. Kemudian juga Bapak Ibu, karena unsur penilaiannya itu nanti ada penggunaan teknologi atau TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge itu, maka usahakan, nggak tahu bagaimana caranya, di proses pembelajaran RPP 1, 2, dan 3 Bapak Ibu besok itu berbasis teknologi. Apakah di proses penjelasan materinya, apakah di di penjelasan materi, apakah dievaluasi, apakah di LKPD-nya, pokoknya usahakan ada TPEC, ada teknologinya, gitu ya. Kalau enggak ada proyektor bagaimana? Bapak Ibu bisa menggunakan handphone, gitu ya. Menggunakan handphone mungkin satu kelompok handphone satu-satu dan lain sebagainya. Untuk di jenjang MI biasanya ada yang proyektornya tidak ada atau pas proyektornya rusak, pinjam proyektor kemana-mana nggak dapat misalnya, maka bisa diganti dengan meminjami handphone di satu kelompok 1 atau 2 handphone, kemudian materinya di-share di situ, penugasannya di-share di situ supaya ada basis teknologinya. Jadi karena itu ada unsur penilaiannya di praktik itu adalah pemanfaatan teknologi di proses, di penilaian, dan seterusnya. Nah, itu juga nanti di tujuan pembelajaran juga tercermin di tujuan itu bahwa proses pembelajarannya juga menggunakan teknologi-teknologi tertentu. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian, sekilas terkait dengan proses, tahapan, dan teknis-teknis.
karena ini mungkin prakteknya di sekolahnya masing-masing, saya kira mungkin perizinan nggak ada masalah, ya, langsung praktik di sekolahnya sendiri-sendiri, di kelasnya masing-masing, sehingga secara ini nggak ada masalah. Gitu. Mungkin jika Senin itu Bapak dan Ibu sekolahnya sudah pas, ini yang agak masalah, gitu, ya. Yang karena di sekolah saya Senin besok itu sudah ulangan semester. Nah, kalau Bapak Ibu mau praktik mengajar di Senin atau Selasa, sementara siswanya itu sebetulnya ulangan semester, maka Bapak Ibu izin ke kepala sekolahnya masing-masing supaya diizinkan anak-anak setelah ulangan semester tidak pulang dulu di kelas yang mau Bapak Ibu gunakan praktik. Sehingga nanti praktik pembelajarannya dilakukan setelah anak-anak selesai ulangan semester. Seperti itu. Misalnya, nah nanti mungkin ada solusi yang lain, monggo didiskusikan sendiri dengan kepala sekolahnya masing-masing, bagaimana supaya ulangan semesternya juga bisa berjalan, Bapak Ibu praktik juga bisa berjalan. Ngaten. Saya kira itu, monggo Bapak dan Ibu, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Halo, Pak Sunyono. Tidak, Pak. Nggih. Tidak, Pak. Oh, tidak. Nggih. Ada yang lain yang mau disampaikan? Dalam, Bapak. Tidak ada? Oh, nggih, monggo Bu Musolina, nggih. Ini kayak teman saya, Bu. Teman saya itu namanya Musolin, nggih. Jenengan Musolina. Nggih. Punten, saya nggih. Ini agak masih belum paham kaitannya dengan PPL sama PTK, nggih, Pak. Kalau materi PTK, ya. Kalau materi PTK sama RPP yang saya upload itu agak beda. Nggih, memang beda. Terus untuk PPL-nya, bolehkah saya menggunakan sesuai yang ada di PTK, Pak, RPP-nya? Boleh. Boleh, Bu. Tidak seperti tugas-tugas yang kemarin gitu. Oh, enggak apa-apa. Jadi menggunakan RPP di tugas kemarin kan membuat 3 RPP tahu nggih jenengan? Nggih. Praktik 3 RPP itu juga boleh. Nggih, merekam dipraktekkan lagi boleh. Berbeda dari yang 3 kemarin juga boleh. Monggo. Oh, nggih. Nggih. Berarti boleh menggunakan RPP yang di PTK maupun nggih, Pak, untuk PPL-nya nggih. Boleh, nggih. Boleh. Pokoknya RPP-nya disusun seperti prosedur-prosedur penyusunannya, teknis penyusunan RPP-nya sama dengan yang kemarin. Mungkin kan hanya ganti materi aja toh? Nggih. Ya, nggih. Boleh, Bu, enggak apa-apa. Oh, nggih. Mantun nuwun, Pak. Nggih, ya. Nggih. Monggo ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau disampaikan? Dari saya, Bapak. Nggih, monggo. Nggih. Terkait dengan PTK, Bapak. Kemarin kan kita sudah membuat proposal PTK. Apakah nanti proposalnya perlu dilampirkan untuk laporan siklus 1, Bapak? Betul. Jadi nanti Bapak Ibu langsung membuat laporan PTK, cuma sampai di siklus 1 saja. Oke. Sehingga nanti isinya kan bisa diambilkan dari proposal, cuma sistematikanya saja. Oh, begitu. Sistematikanya saja. Misalnya kalau di proposal itu kan sampai metode penelitian, metode PTK-nya kan. Nah, metode PTK itu nanti dijadikan bab 3 gitu. Kemudian landasan teori, kajian pustaka itu ada di bab 2. Kemudian pendahuluan sampai dengan manfaat penelitian itu ada menjadi di bab 1. Sehingga proposal Bapak Ibu menjadi bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, di bab 4-nya Bapak Ibu paparkan hasil PTK-nya siklus 1 saja. Nanti di PRPP 2 dilanjutkan lagi ditambah bab 4-nya ditambah siklus 2. Ngaten. Oke, masih ada lagi yang mau? Oke, baik. Andri, oke. Ada yang mau disampaikan lagi, Bapak Ibu?
Halo? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, Bu Alfi, ada tambahan atau sudah cukup? Apa ya Bapak? Mungkin untuk apa? Itu yang namanya dari penilaian. Karena memang kita itu yang dinilai tadi sudah dikatakan untuk video itu yang maksimal ya 75% mungkin dari perform. Jadi Bapak Ibu semua nanti untuk pakaian mengajar bahwa panjenengan itu benar-benar jadi seorang guru itu kan ada penilaian ya. Gitu. Mungkin pada saat nanti panjenengan mau melakukan perekaman nggih monggo panjenengan semua untuk mengikuti bahwa bagaimana peran seorang guru untuk berpenampilan dari perform panjenengan itu semua juga akan dinilai. Itu aja Bapak. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Alfi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira penjelasannya seperti itu. Sebelum saya akhiri, kalau masih ada, monggo. Terlintas ingin menyampaikan atau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak dan Ibu, nanti di prosesnya, Bapak Ibu jika ada hal-hal yang mungkin belum bisa, artinya mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau dikonfirmasikan kepada kami, kepada saya atau kepada Bu Alfi. Nomor saya dan Bu Alfi sudah ada di grup kan. Bapak Ibu boleh menanyakan langsung melalui nomor itu di WA atau telepon, enggak apa-apa. Nanti akan kita bantu semaksimal yang saya dan Bu Alfi mampu untuk membantu supaya nanti di RPP 1 ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi langsung saja nanti selama proses mulai besok, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, boleh untuk menanyakan langsung kepada saya atau kepada Bu Alfi. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira cukup. Selamat untuk ber-PPL. Disiapkan dengan baik, usahakan besok atau Selasa sudah praktik. Baik, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Alfi, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.